Cerita berlanjut di arena kuno abadi. Si Hao membakar esensi darahnya sampai memenangkan 100 putaran. Tapi si Hao enggan untuk beristirahat dan terus bertarung. Bagaimanapun juga untuk menguasai teknik Dewa Willow, dia harus terlebih dahulu mengalami kehancuran. Tanpa kehancuran tidak ada pembentukan. Namun proses ini memang sangat kejam. Satu kesalahan mungkin mengakibatkan kematian. Di bawah provokasi Ye Kun dan hadiah pil obat yang berharga yang akan diberikannya, banyak orang naik ke arena menyerang secara bersamaan. Namun akhirnya, si Hao terus membunuh mereka. Meskipun kondisi tubuhnya memburuk, dia masih memiliki kekuatan membunuh yang menakjubkan. Segera setelah itu, si Hao terus memenangkan 200 putaran, menciptakan kegemparan. Ini tidak bisa dibiarkan, kita harus menghentikannya, atau arena kuno ini akan mengakui bahwa dia menang, sehingga memberinya keberuntungan alami. Seseorang berkata. Ekspresi Gu Jianyun juga sedikit berubah. Banyak orang dipaksa naik ke atas panggung, dan beberapa orang percaya bahwa si Hao menjadi semakin lemah. Mereka ingin merebut benih abadinya dan kemudian segera melarikan diri. Pada akhirnya, hasilnya sangat kejam untuk mereka akui. Lebih dari 80 ahli kehilangan nyawa mereka. Akhirnya, si Hao memenangkan 300 putaran. Ini memicu kegemparan lagi. Namun kondisi si Hao menjadi semakin mengerikan. Sementara dia duduk di arena di sana, tubuhnya tiba-tiba mulai bergoyang. Ini memberi orang lain secerca harapan. Mungkin kesempatan untuk membunuh Huang telah tiba. Hanya saja, dari 300 putaran hingga ke 400, si Hao membunuh 60 ahli lainnya, segera membuat semua orang menggigil dalam hati. Bahkan Gu Jianyun linglung merasa bahwa ini tak terbayangkan. Pertarungan terus berjalan. Semua berharap dan mencoba menjatuhkan si Hao. Waktu terus berjalan hingga 500 pertempuran pertama menjadi instan. Tubuh si Hao terhayung-hayung, kultivasinya mencapai saat-saat kritis. Teknik Dewa Willow sepenuhnya dipahami olehnya. Saat ini mengalami transformasi yang instan dan menunggu hasilnya. Setelah mencapai ronde 567, si Hao menunjukkan sedikit kecerobohan. Bahunya kesakitan tertusuk panah berbulu yang ditembakkan oleh seorang ahli. Lalu seseorang melesat dengan pedang bulu sejati dari arah belakang si Hao. Untuk memblokirnya, si Hao melepaskan perwujudan dari teknik Kun Peng dan membunuhnya. Kemudian Yin Kun naik ke arena secara pribadi. Sebelum dia maju, dia menyuruh banyak orang untuk melukai si Hao. Segera pertarungan sengit di arena berlanjut. 587 putaran hingga 700 putaran. Si Hao berhasil melewati ronde berikutnya, membuat semua orang sangat terkejut. Ekspresi mereka semua berubah. Banyak orang merasa takut. Mungkinkah luka Huang hanya untuk menipu semua orang agar pergi ke arena? Ketika si Hao mencapai ronde ke-795, dia menghela nafas dalam hati. Dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Karena berdasarkan apa yang dia dengar, ketika orang itu memenangkan 700 putaran berturut-turut di masa lalu, dia ditunjuk sebagai pemenang terakhir. Sekarang dia sudah melewati 800 putaran dan telah mengalahkan rekor orang itu. Tetapi arena kuno abadi tidak memutuskan dia sebagai pemenangnya. Beberapa saat kemudian, dia mengerti bahwa orang itu membuat semua orang tidak berani menantangnya lagi. Sedangkan kondisi si Hao saat ini masih ada penantangnya. Kemudian si Hao membunuh Yin Kun karena mulutnya yang mungil tidak bisa dijaga. Dia bahkan memulai membantai lebih dari 1000 orang yang telah memprovokasi dan merendahkannya. Setelah itu si Hao duduk kehilangan vitalitasnya. Seluruh tubuhnya seolah mati. Namun segera setelah itu seutas vitalitas muncul di tubuh si Hao.
Hal pertama yang berubah adalah lengannya. Awalnya mengering dan tanpa kilau, tetapi sekarang menghasilkan cahaya keemasan, kekuatan hidup yang mencengangkan. Kemudian Gu Jianyun dipaksa maju ke arena menggantikan Si Hao. Akhirnya memenangkan 100 putaran dan beristirahat dalam keadaan luka. Tepat setelah itu, Ninchuan, 10 Raja Mahkota dan Dewa yang dibuang muncul satu persatu secara mendominasi, mengejutkan semua orang. Dikarenakan tidak ada yang berani naik ke arena, perang pecah antara Dewa yang dibuang dan Raja 10 Mahkota, dan mereka mulai bersaing memperebutkan kejuaraan. Di awal pertarungan itu, 10 Raja Mahkota melepaskan tinju naga, teknik berharga naga sejati yang tak tertandingi. Menghadapi serangan ini, Dewa yang dibuang menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat dari ras pionik surgawi. Saat dua teknik saling berbenturan, itu menciptakan ledakan besar. Kenyataannya Dewa yang dibuang dan 10 Raja Mahkota berasal dari periode yang sama. Tapi Dewa yang dibuang bersikap rendah hati walaupun lebih kuat. Pertarungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Naga sejati versus burung pioni surgawi. Efek spesialnya cukup eksplosif. Dalam sekejap keduanya sudah bertukar lebih dari 100 gerakan. Selama proses ini, keduanya menggunakan 3 hingga 4 jenis teknik berharga yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, Si Hao telah berhasil mencapai nirwana sejati dan kelahiran kembali. Dilihat dari video trailernya, saat ini Liu Shen muncul kembali di alam bawah sadar Si Hao. Meski bukan tubuh aslinya, namun penampilan cantik Liu Shen tetap begitu memukau dan tak tertandingi sehingga membuat orang sangat menyukainya. Pada saat yang sama, Si Hao juga menyelesaikan nirwana dan pihak resminya langsung memberikan tampilan baru. Terlihat Si Hao memakai sebagian besar jubah putih dengan pelindung bahu hijau dan ikat pinggang melambangkan Dewa Willow. Terlebih lagi, Si Hao juga memiliki rambut perak panjang dan dia terlihat sangat tampan. Saat Si Hao membuka matanya, itu memancarkan cahaya keemasan. Dia langsung melihat pertarungan sengit antara Dewa yang dibuang dan Raja 10 Mahkota. Ninchuan berdiri di atas ring berkata, "Keturunan darah orang berdosa, apakah kamu berani bertarung?" Kebetulan Si Hao berhasil terlahir kembali dari nirwana, jadi dia secara alami menolak untuk melepaskan kesempatan ini. Jadi Si Hao melompat ke atas ring lagi dan keduanya mulai pertarungan besar, melepaskan semua teknik berharga mereka. Pada saat ini, Si Hao melawan Ninchuan dan Dewa yang dibuang melawan juara 10 mahkota. Mereka berempat terbagi menjadi 2 medan pertempuran besar di atas ring, dan pertarungannya cukup sengit dan eksplosif. Kemudian terjadi huru-hara dengan Raja 10 Mahkota yang berpaling dari pertarungannya. Dia menargetkan Si Hao dengan melepaskan seluruh kekuatannya pada tinju naga sejatinya. Tinju itu juga diselimuti 3 helai energi abadi saat melesat. Menghadapi serangan ini, Si Hao menggunakan teknik Kunpeng. Saat 2 kekuatan bertabrakan, itu menciptakan gelombang ledakan besar dan retakan ruang di langit. Dalam tabrakan ini 10 Raja Mahkota kalah. Pada saat yang sama, Ninchuan dan Dewa yang dibuang mulai berkelahi juga. Keduanya menampilkan kemampuan ilahi yang hebat, bertarung dengan sengit. Setelah beberapa bentrokan dengan Ninchuan, Dewa yang dibuang maju, mengalihkan pertarungannya pada Si Hao. Dia melepaskan teknik semut tanduk surgawi. Untuk menghadapinya, Si Hao melepaskan 3 gabungan teknik ilahinya. Ketika tabrakan terjadi, bumi terguncang dan langit terbelah menjadi retakan ruang yang terbentang. Panggung arena menjadi kabur, energi kekacauan menyebar di udara. Selain keduanya, Ninchuan juga tidak mau kalah.
Jadi dia melepaskan jurus pamungkasnya, yaitu diagram magis yang telah ada sejak kelahirannya, pola yang terukir di punggungnya. Si Hao mengeluarkan pedang abadi yang diselimuti teknik reinkarnasi, dan akhirnya dua jenis teknik berharga bertabrakan, membelah kekosongan dan dentuman keras terjadi. Kemudian si Hao bertarung dengan pewaris gua awan api, Ze Yanfei. Untuk menghadapinya, si Hao melepaskan tulang tertinggi dan teknik kunpeng. Pada akhirnya, setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, meskipun si Hao gagal membunuh mereka, tapi akhirnya dia menang dengan mendominasi. Ditambah dengan kemenangan 800 berturut-turut sebelumnya, si Hao menerima pengakuan dari tanah penciptaan kuno abadi. Kemudian, si Hao dan semua orang melihat portal terbuka di tanah penciptaan kuno abadi, dan cahaya keemasan menyilaukan terpancar ke arah si Hao dan semua orang. Melihat pemandangan menakjubkan ini, banyak orang aneh kuno mencoba mencegah si Hao memasuki tanah penciptaan kuno yang abadi. Tapi akhirnya dia dapat membantai mereka dengan kekuatan mendominasi, kemudian memasuki portal tanah penciptaan kuno abadi. Sekarang, peluang besar di era terakhir kuno abadi akan menjadi milik si Hao. Perlu diketahui bahwa di episode 196 ini adalah episode spesial turnamen arena kuno abadi. Di episode ini juga, pihak resminya memberitahu kita bahwa akan ada lagu opening dan ending baru. Jadi pesan admin, jangan sampai kelewatan spesial episode ini.